Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifatul Husnate akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang berjudul Apa Manfaat bagi Negara dalam Melakukan Investasi. Pertama-tama mari kita mengkaji apa pengertian investasi itu sendiri. Investasi sendiri merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk menambah pendapatan di masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar melalui cara mengembangkan sejumlah dana ataupun aset yang dimiliki di masa sekarang sebagai modal untuk dikembangkan agar mendapat keuntungan yang lebih banyak. Menurut Jogianto, pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu. Ada pula pengertian dari investasi yang lain adalah investasi merupakan bentuk penanaman aset atau dana dari perusahaan maupun individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa depan. Terkait dengan kegiatan ini, beberapa di antaranya adalah sarana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Istilah lainnya merupakan penanaman modal. Investasi adalah cara untuk meningkatkan jumlah uang dan aset yang Gramets memiliki saat ini. Berbeda konsepnya jika kita bermaksud mengumpulkan lebih banyak uang daripada keuntungan di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi dari OJK tentang investasi adalah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap atau memperoleh saham atau surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong perkembangan sektor penanaman modal ataupun investasi ini sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis investasi. Investasi sendiri dapat dibagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, kita membahas mengenai investasi berdasarkan waktunya, yaitu ada investasi yang berjangka pendek dan ada investasi yang berjangka panjang. Investasi yang berjangka pendek sendiri ialah investasi yang sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Investasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yaitu investasi yang berkualitas tinggi dan produk investasi harus likuid dan mudah dijual kembali. Gramets mungkin berpikir bahwa investasi jangka pendek itu sempurna, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek. Salah satunya adalah bahwa pengembalian investasi jangka pendek ini lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Yang kedua, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dan pengembaliannya. Misalnya, dibutuhkan waktu hingga 10 tahun bagi seorang investor untuk menjual dan menghasilkan keuntungan. Banyak investasi jangka panjang baru saja dibeli tanpa dijual kembali. Kemudian, jenis-jenis investasi lainnya yaitu berupa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran, antara lain salah satunya adalah tabungan di bank. Tabungan di bank ini dikatakan sebagai investasi adalah dengan menyimpan uang di tabungan, maka kita akan mendapatkan suku bunga yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Kemudian,
Ada pula saham. Saham merupakan kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Saham juga bisa dijual kembali kepada pihak lain. Kemudian investasi berupa properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah maupun rumah. Kemudian investasi pada mata uang asing. Segala macam mata uang asing memiliki potensi untuk dijadikan alat investasi. Namun resiko yang dihasilkan dalam investasi mata uang asing sendiri sangat beresiko karena mengikuti inflasi yang beredar. Kemudian juga ada investasi yang berupa emas. Emas sendiri adalah barang yang paling berharga dan paling dapat diterima di seluruh dunia. Kemudian obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun sebuah perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintahan. Kemudian investasi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren positif, terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun dan diiringi situasi sosial masyarakat yang membaik. 35% realisasi investasi Indonesia pada triwulan kedua 2022 mencapai 302,2 triliun rupiah atau meningkat 35%. Dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 320.534 tenaga kerja. Kemudian 39% capaian investasi ini terdiri dari penanaman modal asing sebesar 163,2 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri sebesar 138 triliun. Kemudian, manfaat investasi asing. Investasi asing akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar, atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru. Kemudian investasi asing akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal. Investasi asing akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal maupun nasional. Kemudian kita masuk ke topik manfaat investasi bagi negara Indonesia. Yang pertama, investasi bagi negara Indonesia memiliki manfaat yaitu mengurangi pengangguran. Dengan modal yang bergulir ke perusahaan dan ke pemerintah, pembangunan akan dilakukan dan peluang menambah sumber daya akan terbuka secara lebar. Investasi yang kita lakukan akan membangun pabrik, infrastruktur, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan secara otomatis membuka banyak lapangan pekerjaan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Secara langsung, itu akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Terlebih lagi, juga dapat memajukan negara dalam jangka panjang. Jika investor domestik memiliki peran yang lebih besar, perekonomian negara dalam jangka panjang bisa lebih terjamin. Investor luar memang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah, tetapi dalam jangka panjang, keuntungan yang lebih besar akan mengalir ke negara asal investor tersebut. Kemudian juga, manfaat bagi negara dalam melaksanakan investasi sendiri dapat juga sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Investasi memiliki hubungan erat dengan pendapatan per kapita suatu negara. Jika investasi terhadap Indonesia turun, maka PDB-nya juga akan turun. Sebaliknya, jika investasi mengalir deras, maka PDB Indonesia akan memunculkan hasil yang gemilang pula. Kemudian investasi sendiri
dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dengan lapangan pekerjaan yang tercipta, secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Adapun manfaat lainnya yang tidak saya cantumkan di dalam PowerPoint ini, antara lain adalah melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang menurun. Tanpa investasi, nilai uang akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki return yang lebih tinggi dari inflasi. Kemudian, investasi juga mencapai tujuan finansial yang lebih tepat. Jika menabung hanya 1 juta rupiah per bulan, itu akan memakan waktu lebih dari 8 tahun. Dengan pengembalian tahunan rata-rata 12% dapat mencapai tujuan itu dalam waktu 6 tahun. Kemudian investasi juga memiliki manfaat sebagai pemenuhan kebutuhan di masa depan. Dengan banyaknya kebutuhan tak terduga di masa depan, sangat cocok untuk investasi guna memenuhi kebutuhan yang menunjang masa depan. Berinvestasi di masa sekarang bertujuan untuk mendukung dan mempertahankan kehidupan di masa depan seiring dengan meningkatnya nilai. Dalam negara menjalankan investasi ini sendiri, kita memerlukan peran pemerintahan yang kuat. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menghalangi investor masuk ke negara Indonesia. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri ini. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.